Takut AHY kalah pamor, Demokrat ugal-ugalan serang Gibran. Artikel ini dilansir dari siwo.com, ditulis oleh Niha Alif. Rupanya ada partai Gurum yang tak terima dengan pencalonan Gibran di Pilwali Solo. Seperti meludahi diri sendiri, Demokrat tak terima dan menuduh keluarga Jokowi melakukan dinasti politik. Ini sama saja mengolok SBY dan menampar muka AHY yang masih ingusan. Alasan Gibran maju saat Jokowi jadi presiden sedang AHY maju setelah SBY tak menjabat justru mudah sekali dipatahkan. Siapa yang menurunkan warisan ketum Partai Demokrat? Semua juga tahu kalau Demokrat milik Pepo. Meski ia tak lagi menjabat, partai tersebut di bawah kendalinya. Dengan menjadikan AHY yang barusan gagal di Pilkada DKI sebagai ketua umum, justru disitulah letak politik dinasti. Indonesia memang bukan negara kerajaan, tapi bagi-bagi kursi politik ke keluarga juga bisa dikategorikan dinasti politik. Demokrat sudah mencontohkan dinasti politik yang sebelumnya kerap dilakukan semasa Orde Baru. Tuduhan Gibran menjalankan dinasti politik jelas salah sasaran. Kalau mau, Jokowi tinggal tunjuk dia sebagai salah satu menterinya atau jabatan strategis di BUMN ternama. Bukan maju di pilkada di mana penentuan suara lewat suara rakyat. Jokowi juga tak pernah memaksa Gibran maju seperti halnya SBY yang terlihat memaksa AHY maju sebagai calon gubernur DKI beberapa tahun silam. Kini Demokrat tiba-tiba panik dengan naiknya Gibran sebagai calon wali kota Solo. Meski bisa dibilang tak sepopuler maju sebagai kepala daerah, tapi rupanya mereka takut kinerja Gibran bisa semoncer Jokowi. Akhirnya pamor AHY yang amatiran itu bisa redup seketika. Hal itu diketahui dari balasan Twitter anak buah SBY pada Teddy Gusnaidi yang mendukung majunya Gibran. Berikut cuitan Teddy. Dinasti politik itu seperti kerajaan Inggris, turun-temurun memiliki kekuasaan tanpa adanya pemilihan. Charles bisa jadi pangeran Inggris tanpa pemilihan. Gibran tidak akan bisa menjadi kepala daerah jika dia tidak mengikuti pemilihan dan tidak dipilih rakyat, tulis @Teddy Gunaidi. Berikut balasan anak buah SBY yang nyinyir dengan dukungan pada Gibran. Narasi pendukung dari Jokowi pemilihan katanya bagus, logikanya juga relatif benar. Namun sayangnya double standar karena hanya berlaku bagi anak dan keluarga Presiden Jokowi dan tidak berlaku pada anak SBY. Padahal perbedaan mendasar adalah anak SBY maju pilkada saat SBY tak lagi berkuasa. Tentu kita hargai hak Gibran sebagai calon kepala daerah. Secara legal ini dibenarkan, namun ini terkait juga dengan etika karena ayahnya jabat presiden. Ini yang masih dispute. Wajar ada yang berpendapat akan terjadi konflik of interest. Biarlah rakyat yang menilai karena etika bisa dimaknai berbeda-beda, tulis @Osi Dermawan. Berbicara mengenai etika, meski AHY tak mendapat apa-apa ketika SBY menjabat, bagaimana dengan keluarga yang lain? Bukannya ada besan SBY yang kecipratan menjadi deputi gubernur Bank BI. Ada lagi besannya yang jadi Mensesnek lalu menteri perhubungan di eranya. Di mana etika SBY saat itu? Bahkan ketika ketua KPK menjadikan besannya tersangka, SBY turun langsung mengkriminalisasinya. Hal ini terungkap langsung dari pengakuan Antasari Azhar yang akhirnya bebas setelah mendapat gerasi di era Jokowi. Belum lagi ada adik AHY yang beberapa kali disebut dalam kasus Hambalang tapi terkesan ditutupi. Dengan semua fakta tersebut bisa-bisa SBY disebut mantan presiden paling tak beretika setelah Soeharto. Majunya AHY di Pilkada DKI lalu juga tak lepas dari campur tangan SBY.
Tiba-tiba ia melakukan konferensi pers untuk memprovokasi demo pada Ahok. Jargon lebaran kuda ala SBY langsung menyebar cepat di media sosial. Jokowi ya geram membalasnya dengan berkuda bersama Prabowo. Disitulah bahayanya SBY yang hendak membangun dinasti politik. Apakah tidak ada kader Demokrat lain yang bisa dinaikkan selain AHY? Tak adakah yang lebih berkualitas dari dia? Apalagi kini dihadiahi kursi ketua partai. Siapa yang percaya kalau tak ada campur tangan SBY di balik semua ini? Bedakan dengan Gibran yang maju dengan kemauannya sendiri. Dia yang mondar-mandir melobi parpol untuk memberinya dukungan. Padahal kalau mau bisa saja minta Jokowi yang melobi dan tinggal terima beres. Tapi Gibran bukanlah AHY dan Jokowi bukanlah SBY. Makanya salah total kalau sampai ada yang bilang ini dinasti politik. Apalagi yang menuduh adalah Partai Mercy. Mending mereka mengurus AHY yang masih merangkak di dunia politik ketimbang mengotak-atik Gibran yang maju sendiri. Kalau tak mau AHY sesuatu kalah pamor, maka dari sekarang dipersiapkan popularitasnya. Kalah jadi gubernur bisa maju jadi bupati, kalah lagi bisa ikut pemilihan camat, lurah, bahkan ketua RT. Intinya banyak jalan menuju Roma. Tapi jalan yang berliku lebih menarik hati orang-orang ketimbang jalan instan warisan Pepo. Well, salam Indonesia 1.